Sehat Bapak Ibu? Oh, tenan. Alhamdulillah. Saya pergi mau nih. Jogja. Lapar Jogja nih ya. Kapan? Insyaallah pada surat ngene Gus Kabar Muafik. Gus Muafik. Kapan ada apa tidak kalau Gus Muafik? Pulau Bantul, Gus. Oh, Bantul, Jakarta. Bantul Jakarta. Ya iya, Iya. Bantul. Saya juga. Di mana ini? Artinya belum ada. Ya, di sini ya. Ini gimana macam anak soalnya. Benar kalau kami angel. Saya bapak ya. Kayak putih malih. Ngawi apa ya? Surabaya. Banjarmasin. Banjarmasin. Mantap. Ajar saya. Kula teng Madura, Pak. Oh, Madura. Bangkalan. Sakit-sakitan Nggih. kan? Napa? Kan sakit-sakitan. Nggih, Apa sakit-sakitan? sakit-sakitan wae. Makan rokok ae. Kalah yo. Mati biasa. Saking anune, Pak, saking anune apa? Gaya piye yo? Mati sekarang insyaallah ya. Nggih. Ini makan rokok. Kebiasaan, saking biasane wis kebiasaan ngerokok. Lanang. Lagi Banjar, tempatnya kota Saya ini yang ini kok bakal dekat sama Palu. saya cerita langsung di rumah. Saling dulu, saling dulu. Lihat, nggak apa-apa batal dulu, tahu dulu lagi saya. Tadi apa kumpul ya Bu ya? Tapi tak barokahnya, supaya di sini dapat barokahnya wali kumpul di Banjar sana. Saya pernah ke sana saya pernah ke Banjar. Pertama kali jadi dukun. Itu kan pun ngamalin pun payakun. Kami mau terus dari dukun juga. Iya. Nolong-nolong Iya. umat. Dukun itu bahasa Jawa yang artinya adalah keahlian. Ahli pijat ya dukun pijat. Ya. Ahli nolongin orang melahirkan ya dukun bayi. Ahli orang ngobatin orang keselio saraf ya dukun keselio. Saraf kejepit ya begitu. Cuman orang-orang goblok yang zaman sekarang ini yang menganggap kalau dukun itu jelek. Dukun itu dianggap sok tahu tentang hal yang goib, dianggap sok tahu, bahkan dianggap seperti peramal. Kan goblok. Kan goblok ya. Ini itu keluar terus Wes pada tetak lonteng-lontengi. Kocak-kocak. tadi salah di rumah dan yang jalan itu aja terserah sahabat. Hati-hati di zaman sekarang ini orang katanya menghasut, mengadu domba karena dangkalnya pikiran. Sehingga di zaman modern ini doa makan barokah dari para kiai itu dianggap gak ada. Yang harus dipikirkan cuma logika. Ini hati-hati seperti itu.
nanti anak nggak ada yang mau cium tangan sama orang tuanya. Bahkan sekarang ini murid itu nggak mau takdim kepada gurunya. Kalau saya dulu ada kiai saya di sana, saya ngumpet. Sekarang di depan gurunya bocah-bocah sekolah, bahkan sampai kemarin ada yang berani muncul, berani nantang gurunya itu kan zamannya dan kalau saya dulu 1 kilo guru saya di sana itu di sini saya tidak berani untuk berjalan saya. Sudah saya berdiri nggak berani bergerak. Kalau zaman sekarang anak-anak sekolah itu sama gurunya malah berani nantang meraih dia. Ya ini zaman-zaman seperti ini. Kalau nggak sampai benar-benar ditaruh di pondok pesantren, kalau nggak benar-benar dididik secara akhlak ini bosok. Kalau menurut saya sih pendidikan yang paling bagus zaman sekarang ini yang pondok pesantren. Allahumma shalli ala Muhammad. Kemarin ada yang datang ke sini pakai jubah. Ya, nanti kalau datang ke sini siapin kopi. Kalau pas anak Turki dulu, Iya. Kemarin ada jenengan ya. Katanya saya dukun berkedok agama. Sekarang ini dibolak-balik sekarang. Dibolak-balik. ya itu kalau tetap itu baru datang disantunya dengan fitnah. Dia buka muhanya. Maaf bahasa saya nggak karuan karena Jawanya aja belajarnya rusak. Asalnya orang Madura, bahasa Kalimantan, jadi bahasanya rusak. Tak apa-apa sama. Waduh wahai. Ada Jawanya, ada Maduranya, ada Banjarnya, campur aduk. Allahumma shalli ala Muhammad. Kasih apa sebentar. Kemarin ada yang datang ke sini mengatakan kalau saya itu dukun berkedok agama. Mana ada dukun yang pakai sholawat, mana ada dukun yang pakai Al-Quran. Jangan disamakan dong. Santet, dukun pesugihan, dukun mengandung uang. Dan yang kita menggunakan Al-Quran, jangan disamakan. Kamu itu tidak tahu agama, ngomongin agama. Blend dulu nanti permasalahan. Seperti yang kemarin saya ceritakan di hadapan para personil kepolisian yang datang ke sini. Setiap malam ada polisi yang datang ke sini. Ikut ngaji, mendengar ceramah saya sebentar. Malam ada itu. Ya kemarin itu di hadapan 12 polisi yang datang ke sini. Saya beritahukan di hadapan para polisi dari Polres ini. Saya sampaikan bahwa saya dulu pernah ditolong sama Pak Waka, Wakil Kapolsek waktu itu. Saya waktu itu ada seseorang dari LSM datang ke sini. Pertama orang itu datang itu kepalanya itu botak, satunya kepala botak, satunya pendek semua, satunya tinggi besar. Datang ke pondok ini, intinya minta untuk pembersihan rumah, minta untuk rukyah rumah. Gus, saya minta tolong nanti malam pembersihan rumah di rumah saya ya. Oh iya siap, kata saya. Saya siap nih. Terus akhirnya udah setelah itu Agus, apa Indonesia? Saya boleh juga. tadi di Kalimantan Timur. Bahari dari Kalimantan banyak ya. Kemarin dari Kalimantan.
ini memang kalau ada yang tidak bawa itu kan biasanya kan. Ibu nggak tahu dari sini. Saya bulan 2 sudah pernah ke sini. Sudah pernah ke sini. Sudah, nggih. Ini dari asma Bu. Ibu Sumina. Dan dari Dari Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Ini kasih jelasnya itu silakan. Nah, sampai jelas-jelasnya jawabnya dari saya. Atau sangat ya Bu. Dapat air jam-jam ibu pulang umrah apa pulang haji? Hajinya sudah lama lah. Oh tidak. Wow, sampai gelas aja saya dapat guys. Wow. Ya. Atau sangat ya Bu. Ini mukenanya nanti dipasang di musola dan selama musola ini dipakai, mukena dipakai, maka pahalanya mengalir dengan ibu ya. Amin ya rabbal alamin. Monggo yang mau tirakat di sini, yang mau khalwat di sini silakan. Gratis, tidak dipungut biaya. Yang mau khalwat sehari, 7 hari, 41 hari monggo. Saya senang kalau tempat saya itu untuk sholawat, untuk khalwat gitu. Ya, nanti 41 hari. Gambar-gambarnya untuk anak kecil kan terus. Oh iya. Apa ada azan, gambarnya makamnya kan cuma di rumah. Oh iya siap. Ada foto makamnya baginda Rasulullah, makam Siti Aminah ibu Rasulullah SAW, makam Rasulullah, makam Siti Khadijah ibu Rasulullah. Oh ini anu Syar, nanti dibingkai, taruh di sini ya, dibingkai, ditaruh di situ. Kenangan dari ibu dari Kalimantan. Oke. Dan bagi siapapun yang mau menitipkan anaknya di sini monggo gratis, jadi pungut biaya. Yang mau nyantri di sini gratis tempat tinggalnya, makannya. Bahkan insya Allah kalau punya uang lebih tak kasih duit. Kalau uangnya sisa untuk bangun pondok, untuk makan, kita masih tak bagi-bagikan ke anak-anak santri. Monggo yang mau nyantri di sini, terutama yang belum berumah tangga ya, jangan sampai menelantarkan istrinya yang belum punya tanggung jawab, yang masih bujang atau juga kalau perempuan tidak, takut ya. Dia tidak terima santri putri di sini, kecuali Mbah Bae mengurus petelu di sini. Mbah nggak apa-apa. Ma, dia lu. Ngerti nih, lihat. Untuk berat jadi kan ya. Derek nanti udah gizi, kasih. Oke, monggo yang mau nyantrikan anaknya di sini silahkan, gratis, tidak dipungut biaya apapun itu dan makanya tempat tinggalnya dan semuanya gratis, tidak dipungut biaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saya lanjutkan ya. Jadi kemarin malam di hadapan para polisi, karena sering polisi datang ke sini ikut ngaji itu ada. Kemarin di hadapan 12 personel kepolisian, maka sudah saya upload di channel YouTube saya, Batin. Di hadapan para polisi, polisi bertanya ke saya, "Pak, kemarin datang?" Nah, kemarin oh bukan, tapi kita salahnya. Saya sempat khawatir. Itu orang nabrak turun. Bukan mirip ya? Tapi kira Bapak Lena. Allahumma sholli ala Muhammad. Saya lanjutkan lagi. Jadi di hadapan para polisi kemarin saya menyampaikan ketika polisinya bertanya, "Gus,
apa masih ada kejadian seperti kemarin gitu, seperti dulu? Beliau bilang seperti itu. Saya jawab, ya masih ada. Namanya orang yang nggak suka itu pasti ada. Seperti halnya ketika kita menanam padi, pasti tumbuh rumput. Tapi kalau nggak nanam padi, nggak bakalan dapat panenan padi. Di saat ini pun juga sama. Saya sedang menghadapi ujian yang seperti dulu. Itu yang tanya itu Pak Wawan. Pak Wawan itu dulu anggota Polsek sini, terus sekarang pindah di Polres. Karena beliau tahu dengan jelas kasus saya, tahu dengan jelas kejadian yang ada di sini. Dulu itu pernah ada seseorang datang ke sini, satu tinggi besar, satunya pendek. Itu mengundang saya untuk ruqyah rumah. Saya siap berangkat. Ketika malam saya mau berangkat pembersihan, itu Pak Waka itu wakil Kapolsek itu telepon saya. Beliau itu di telepon saya terus bilang, Gus, jenengan lagi di mana? Saya sedang perjalanan mau ruqyah rumah. Terus kata beliau, mampir dulu di rumah saya. Wah, nggak bisa Pak, saya mau membersihkan rumah ini, tolong Gus. Ini keponakan saya sedang sakit. Kata beliau seperti itu. Saya minta tolong banget ini. Sakit dibawa ke rumah sakit Pak, kata saya. Udah Gus, udah tak bawa ke rumah sakit. Ini pulang dari rumah sakit, perutnya masih sakit. Katanya seperti itu. Sebentar aja katanya. Akhirnya saya berangkat ke rumah Pak Wakil Kapolsek itu. Akhirnya saya berangkat ke sana. Sampai di sana beneran keponakannya itu lagi sakit. Di sana itu juga ada Wakil Kapolsek sama Pak Wawan itu di sana. Anak keponakannya Pak Kapolsek itu di ruang tamu dilingi, perutnya sakit. Lah kok ya dilalah. Biasanya saya itu kalau ngedoain orang setengah jam setelah sholat itu berasa. Jadi kalau makan itu berasa. Ini terlalu pedas, ini terlalu asin, ini kurang asin, kurang pedas. Itu biar berasa sehingga ini sakitnya karena terlalu sering marah semuanya. Jadi harus dikurangi marahnya, ya sabar. Atau ini karena ikatannya di sana itu biasanya cepat berasa. Jadi orang berdoa itu kalau kita mendoakan seseorang kalau sungguh-sungguh itu akan berasa. Ini orang ini masalahnya antara hati dan hati itu bisa bicara. Nah, sekarang saya bicara sama hati ini. Dan kalaupun orang itu nggak menerima juga berasa. Itu kalau orang, karena kita mendoakan itu seperti kaca yang bening gitu, akan memantulkan apa yang ada di depan. Saya wiritan itu, dikiran itu, sholawatan itu sampai 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam itu nggak berasa apa-apa. Jadi kalau orang makan tuh kayak blabber tapi nggak rasanya pedas, nggak rasanya asin, nggak berasa apa-apa. Sampai 4 jam, padahal biasanya setengah jam itu harus berasa. 15 menit kita nggak bisa berasa saya. Ini masalahnya apa? Ini kenapa itu biasanya sudah berasa. Itu sampai 4 jam, 5 jam. Sampai saya itu jam 8 malam, sampai jam 1 malam itu tidak berasa apa-apa. Ini betul. Orangnya mau pagar dilingi ya, baiknya cuma kurang mandi. Akan dosa kayak aku ini. Sampai jam 1 malam nggak berasa apa-apa. Sampai akhirnya saya berhenti dulu, terus saya sholat malam. Karena ini amalan saya. Jadi kalau jenengan pengen tahu tirakatnya saya, tanya Umi ini. Tirakat saya itu dari satu cuma satu. Yang pertama, tirakat itu yang penting tidak melakukan maksiat. Yang kedua, sudah hampir 7 tahun ini saya nggak pernah tidur malam. Kalaupun tidur ya bangun jam 1 sampai jam 5 itu saya pasti melek. Karena 1 sampai 5 ini ilmu kaji diri. Allah baginda Rasulullah, Nabi Adam, orang tua, yang kelima itu diri kita. Pokok siapa orangnya yang mau bangun malam dari jam 1 sampai jam 5 hidupnya pasti beda. Monggo yang malam. Siapa orang yang mau bangun malam di antara jam 1 malam sampai jam 5 subuh 41 hari aja atau 2 tahun, hidupnya pasti beda. Hidupnya insya Allah saya yakin hidupnya akan mulia. Ini nggak maksiat aja. Salat 5 waktu dikerjakan, bangun malam, hidupnya pasti beda. Karena berdoa itu yang pertama harus tahu waktunya, yaitu tengah malam. Yang kedua menggunakan wasilah. Yang ketiga memanggil dengan nama yang baik, Asmaul Husna. Yang keempat baru asbabun nuzul. Yang kelima baru nanti diterima. Jadi 5 ini. Kalau dalam ilmu tasawuf ini disebut dengan yang pertama adalah kapas, benang, kait, baju.
Jadi adanya baju sebab adanya kain, adanya kain sebab adanya benang, adanya benang sebab adanya kapas. Adanya kita karena adanya orang tua karena adanya Nabi Adam, adanya Nabi Adam karena adanya Nabi Muhammad, adanya Nabi Muhammad karena adanya Allah. Jadi orang berdoa itu nggak bisa, mau unyel-unyel ya, rusak kok. Mau unyel-unyel dewe. Biasanya unyel-unyel iku lho marah. Jadi orang yang aku sedunya liane. Di rokok punya. Jadi panjenengan kalau mau tirakat saya, ingin tahu tirakat saya itu dari dulu. Yang orang itu kan tahunya cuman apa ya hasilnya, tapi nggak tahu prosesnya. Bagaimana saya itu selama 7 tahun nggak pernah tidur malam. Walaupun tidur dianggap kita jam 1 ya bangun. Kalau tidur saya itu siang. Kalau malam mulai kebalik itu saya. Itu yang pertama. Jadi ketika saya itu mendoakan keponakannya dari Bapak Wakapolsek tadi itu, Wakil Kapolsek tadi itu, sampai jam 1 malam itu 4 jam saya sholawat itu nggak berasa apa-apa. Kita mendoa nyampo itu nggak tahu, jadi nggak ada rasanya. Sampai akhirnya jam 1 malam itu saya berhenti, saya wudhu. Setelah itu saya sholat taubat, sholat hajat. Ketika ditiran itu, semua amalan yang saya punya itu sudah saya pakai. Ijib Nasor, Ijib Barki, Ijib Jabar Sotik, Asma Sungai Rajil, Tasik Rajil, Rajil di Rajil, itu saya pakai semuanya. Pokoknya ilmu semua yang saya punya pakai semua, sampai andalannya kabeh digawe. Sampai Asma Karomah Sultan Aulia Syaikhul Qadir itu saya pakai. Gak berasa apa-apa. Sampai akhirnya saya berhenti untuk sholat itu. Ketika sholat, tiba-tiba di belakang saya itu ada yang nepuk gini di belakang saya. Bok. Saya nengok ke belakang. Bok, dikat saya langsung nunduk saya. Langsung jengking saya. Ternyata siapa? Guru saya. Abah saya. Wakil saya. Tapi bila sudah tidak ada. Itu perasaan saya lah. Kiai saya di hadapan saya. Terus bila bilang wes kabeh amalannya ganti. Nanti apa? Surat Al-Ikhlas. Ya, semuanya nggak usah dipakai surat Al-Ikhlas. Akhirnya saya amalkan surat Al-Ikhlas. Ketika saya amalkan surat Al-Ikhlas, tiba-tiba waktu itu kayak cepet. Kayak saya itu sholat mungkin mulai jam 1, tiba-tiba jam 9 subuh. Terus hati saya itu bilang pemilik rumahnya suruh wudhu. Ya bah. Kiai saya nyuruh untuk pemilik rumahnya wudhu. Kalau wudhu ditampung, dia nyuruh siramkan di depan rumahnya gitu. Ketika disiram di depan rumahnya itu Bu, depan rumahnya itu keluar api. Jadi pas airnya ini disiramkan ke depan rumahnya, bunyi tak 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 tak. Bah itu cara disoting lah. Itu pasti trik itu. Asli ini sulap sih. Saya nggak disoting waktu itu. Karena waktu itu memang di rumahnya Bapak Wakil ya, jadi nggak enak. Rumahnya Bapak Wakil Kapolres. Tapi ada sanksinya ya Pak Wawan itu. Sanksinya ya polisi yang datang ke sini itu. Makanya dia nggak heran saya dikatakan trik sulap, dia nggak heran. Dia pernah tahu kok saya pembersihan rumah, bukan tembok itu jeder, temboknya tak buka itu keluar darah. Itu pernah seperti itu. Ada videonya itu. Jadi tembok itu ketika dibongkar itu keluar darah. Iumek dhewe nyapawi. Nah karena setelah itu Bu, ternyata ada seseorang yang menggunakan air mayat. Jadi air mayat. Jadi ada salah satu suku, saya nggak nyebut ya. Itu ada mayat taruh di atas, nanti ditali pakai benang, nanti keluar minyaknya. Nah minyaknya itulah yang digunakan untuk mengganggu pemilik rumah itu. Minyak lawannya air. Jadi anjurkan semuanya membayar dulu. Kalau tokonya sepi, di rumah tidak betah, sama suami enak jengkel lain. Kalau di rumah senang, di dalam rumah rasanya benci, monggo diamalkan. Ketika mau sholat subuh, wudhunya itu ditampung. Setelah itu nanti panjenengan siramkan di depan rumah. Campurkan dengan cucian beras, bacakan Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Siramkan ke depan. Ini nanti semua masalahnya insya Allah hilang. Semua masalah insya Allah hilang. Kenapa? Karena sholat subuh itu tentang kesucian. Makanya paling berat sholat subuh. Sholat zuhur itu tentang kahanan.
Sholat asar itu tentang kemuliaan, sholat maghrib itu tentang kehidupan, sholat isya itu tentang keselamatan. Itu sudah komplit dalam sholat itu, semuanya sudah komplit. Yang hidupnya selamat, mulia itu maksudnya nggak melakukan maksiat, itu diamalkan, sholatnya istiqomah. Nah, kenapa sholat subuh? Karena sholat subuh ini tentang kesucian. Makanya orang itu kalau pengen tahu keimanannya, nggak usah tinggal gimana, tinggal sholatnya. Kalau sholat subuhnya bolong-bolong, berarti imannya juga bolong. Yang ada jinnya di sini, saya ceramah gini udah pulang biasanya. Nah, saya lanjutkan lagi. Setelah saya mengobati keponakan Bapak Wakapolsek itu, ternyata yang undang saya itu telepon terus. Ayo Gus, jam budal, ayo jam berangkat. Saya bilang saya lagi ngobatin orang. Akhirnya sampai subuh saya nggak jadi berangkat, nggak jadi pembersihan rumah. Wah, orangnya marah-marah. Jenengan itu jadi orang nggak bisa dipercaya katanya. Wong diundang kok nggak cepet datang. Saya bilang saya lagi ada orang yang sakit, urgent. Terus akhirnya malam itu gagal Bapak Ibu. Saya nggak jadi pembersihan di rumahnya orang yang undang saya itu. Terus akhirnya besok malamnya lagi, pas saya mau berangkat untuk pembersihan rumah, tiba-tiba ada 2 motor, orang naik motor ke 2 motor, isinya 4 orang. Itu masih di pondok yang lama. Ketika saya buka gerbang, saya mau pembersihan rumah, orang 4 motor naik motor itu menghadap ke saya. Beliau bilang, Gus, jenengan nggak usah berangkat katanya. Kenapa Pak? Karena yang undang jenengan itu sebenarnya pengen mau jebak. Ketika panjenengan pembersihan rumah itu rumahnya nyewa, dan di dalamnya itu sudah ada wanita malam, PSK itu, umur 14-17 tahun. Nanti sampai justru masuk ke rumahnya, terus masuk ke kamar. Orangnya nanti perempuan itu bilang yang sakit itu di kelaminnya. Sampai nanti itu masuk ke kamar, terus nanti mau digrebek. Di situ sudah ada kamera CCTV-nya. Loh, panjenengan kok tahu katanya? Iya, wong saya itu waktu mau jebak jenengan itu saya juga ada di sana. Tapi saya sama-sama itu nggak tega, nggak tahu, perasaan saya nggak tega aja kalau sampai itu difitnah. Oh iya wes, saya kita pun nggak jadi berangkat. Sampai akhirnya besoknya orangnya datang lagi, wah ngomel-ngomel. Gimana Gus? Emang kalau butuh uang minta berapa? 50 juta, 100 juta nggak apa-apa. Yang penting berangkat. Saya bilang saya nggak butuh uang, lagi nggak butuh uang nggak jadi gitu saya. Ini nggak jadi. Ini di depan anggota Kapolres tadi malam saya ceritain masalah ini. Makanya saya itu nggak heran dirinya seperti apapun. Tapi bawa surat apa tuh? Surat ayat kelas. Ya. Baca Al-Fatihah 7 kali, Al-Ikhlas 7 kali, sholawat 7 kali. Al-Ikhlas, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, sholawat. Yang mungkin kalau di rumah rasanya jibet, pengennya marah-marah, ya, misalnya sepi, ya, amalkan ini, air wudhu sholat subuh. Dicampurkan dengan cucian beras, disiramkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan ini mau saya bongkar ini tentang kejadian-kejadian kemarin maupun yang dulu-dulu. Karena ini mulai lagi. Ada yang minta uang ke saya 500 juta. Kemarin 250. Sudah saya posting di tab komunitas itu. Yang terakhir ini minta 500 juta orang ini. Kalau nggak ngasih uang 500 juta, nanti bakal didemo, ditutup pondokmu. Ya, tutup aja, demo aja nggak apa, nggak masalah. Yang benar pasti benar. Dan saya itu dituduh nipu lah dari setahun yang lalu, kah? Iya kan? Iya. Dan sampai sekarang apa buktinya? Ini nggak ada apa-apa. Ya, karena memang nggak melakukan apa-apa. Kalau prinsip saya itu jangan takut kepada siapapun, takut kepada yang menciptakan siapapun.
Ojo wedi karo sapa-sapa. Wedi karo sing gawe sapa-sapa. Takut hanya kepada Allah Subhanahu. Ya, ada yang WA ke saya, bahkan ada yang telepon sudah saya rekam, nanti saya upload di channel YouTube Mbah Din. Ada yang telepon ke saya, WA, intinya minta uang 500 juta. Kalau nggak ngasih, mau bikin fitnahan, biar viral lagi katanya. Nggak apa, monggo. Walaupun kamu didukung oleh orang-orang Wahabi, silahkan aja. Maka saya nggak takut sama sekali. Kalau saya itu backingnya pusat. Saya itu dari dulu, kalau sampean pengen tahu jimatnya Gus Samsudin itu apa, ini jimat saya. Sampean itu terutama laki-laki, kalau pengen usahanya jaya, yang pertama satu, harus bisa menyenangkan istri. Saya itu dari pertama kali menikah nggak pernah pegang uang Bapak Ibu. Wallahi demi Allah. Berapapun uang yang saya punya itu istri yang pegang. Sama nggih ngoten, Pak? Sama ngoten nggih Bu, oleh Bapak Ibu? Nggih ya. Karena kalau prinsip saya lebih baik saya itu bangga kalau uang saya dihabiskan sama istri daripada dihabiskan sama pelakor atau sama pelacur. Lebih baik uang dihabiskan sama istri, nggak masalah. Itu barokah namanya. Dan kalau uang sampean mamanya amit di Singapura, kalau sampean ibu ini sampean sakit, sampean ngeluarin banyak uang, sampean bangga, uang sampean habis untuk ngebahagiain untuk ngerawat orang tua. Daripada uangmu habis buat yang lainnya, itu yang paling barokah. Dan yang kedua, kalau orang tuamu sudah kamu kasih, sudah kamu jatah, sudah kamu kasih uang itu pegang no istrimu. Karena lelaki itu lelaki itu cuma ngucur itu cuma pancuran itu cuma jalan. Tapi semua yang lewat pancuran itu tergantung dari kolamnya. Makanya perempuan itu kolamnya. Makanya bentuknya ya dibeber. Di kolamnya, laki-laki itu cuma jadi ketawa. Karena lelaki itu cuma jalan itu. Apapun yang didapatkan oleh suami semuanya tergantung dari tirakatnya istri. Makanya kalau lagi nggak punya uang, istri itu nggak usah ngomel. Menurut saya ngomel pun ya wajar. Yang penting berdoa aja. Karena nanti apa yang pun yang didapatkan oleh suamimu tergantung dari tirakat. Maka bapak-bapak, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Makanya saya itu tidak pernah bingung dengan masalah yang saya hadapi. Tapi pernah kalau saya bingung? Enggak, saya itu dikatakan cabul malah tak tampilkan di YouTube saya. Dikatakan saya itu penipu, malah tak masukkan di YouTube saya, nggak masalah kok. Kalau orang itu dihina itu kan kadang diumpet-umpet nggak malu, itu mencemarkan nama baik saya. Tapi kalau saya enggak, ada orang yang menghina, monggo, sampai mau menghina tak rekam. Gus Samsudin cabul tak rekam, takut. Karena buat saya, selama kita tidak melakukan sesuatu hal yang salah, tidak perlu ditakut. Ya kalau memang salah jangan tobat sebenarnya. Anggap itu sebagai penghilang dosa gitu. Karena gini, kenapa saya itu tenang? Ini prinsip Pak ya, Bapak-bapak. Walaupun semua orang itu membenci kamu, nggak suka sama kamu, asalkan istri itu tersenyum di depan kamu dan dia itu mendukungmu, semua masalah itu selesai. Itu kalau saya. Tapi kebalikannya, walaupun semua orang itu memujimu, memuliakan, tapi kalau istri itu nggak mendukungmu, istri itu cemberut di hadapanmu, membencimu, mendino gegeran, nggak akan ada gunanya. Karena yang tahu kamu itu ya istrimu, bukan orang lain. Orang lain itu ketemu paling sejam 2 jam, kayak kita ini paling setengah jam, 1 jam. Tapi yang selalu bersama dengan kita itu kan istri kita. Loh, makanya saya itu lebih nggak enak. Kalau saya lebih baik nggak enak kepada istri daripada nggak enak kepada
orang lain. Kalau orang-orang kan enggak. Terutama bapak-bapak, biasanya lebih baik nggak enak sama temennya, lebih baik dia itu nyakitin istrinya daripada dia itu nggak enak sama temennya. Ya, kocoknya nyilih duit. Ya, kalau saya tanya dulu ke istri saya, yang orang ini, bahkan saudara saya ini mau pinjam uang, ini boleh apa enggak? Kalau saya bilang nggak boleh, nggak saya pinjemin. Nggak saya pinjemin, kok ada apa-apa juga saya nggak sama orang lain kok, nggak sama teman saya, nggak sama siapa, sama istri saya kok. Jadi bapak-bapak ini penting. Sesuatu hal yang baik itu harus ditempatkan pada hal yang baik. Ojo peh mentang-mentang wong lanang terus jangan merasa diri kita laki-laki, pemimpin terus kita semau kita. Contoh kalau mau melakukan sesuatu, usaha atau mau apa, tanya dulu ke istrimu. Sebab feeling, khawatir, isyarah, khotirah yang paling kuat itu di istri. Sebab istri itu menggunakan perasaan. Dan perasaan ini nyambungnya ke pusat. Makanya kalau ingin hidupnya selamat, amalkan sholawat. Kalau ingin hidupnya nikmat, amalkan sholat. Dan yang paling cepat itu istri, perempuan. Sebab perempuan itu menggunakan perasaan. Kalau laki-laki menggunakan fikih. Makanya wong wedok iki mbok sedina njaluk cerai ping 1000. Asalkan lelakinya itu enggak bilang iya, wis kok enggak jadi masalah, enggak apa-apa. Karena memang wanita itu pakainya perasaan. Nyuruh pergi padahal minta disayang. Balikane wong wedok. Angel we. Aslinya njaluk dikeloni ngono. Tenan. Lho saiki kalau perempuan cerewet itu minta disayang. Kalau sekarang sampai disayang kok malah marah-marah kan goblok. Kalau perempuan minta aku tinggalan, kowe lunga. Itu asline wong wedok itu pengen dicedhaki, pengen dikeloni. Itu makanya lebih senang istri saya marah daripada saya. Kalau marah itu berarti minta disayang. Kalau nyayang itu berarti minta sesuatu. Anus ya, sampean gantenge ra mijet ini biasanya jaluk tukang nyopo, jaluk apa mesti ya biasanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Atau nggih, bapak-bapak sampean mau melakukan apapun itu tanya ke istrimu. Masih ya itu perempuan, bukan pemimpin, tapi itu adalah pendampingmu, penguatmu, pendorongmu. Bahkan itu sebagai pelindung jantungmu. Tulang rusuk itu pelindung. Kayak tulang, dia nggak bisa ditaruh di depan juga, tidak bisa ditaruh di belakang. Samping aja, pelindung. Allahumma sholli ala Muhammad. Mateng nggih bapak-bapak nggih? Nggih. Tenang. Aja disuwak nggih. Lanang gak oleh disuwak. Itu sampe to ae lanang ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan untuk orang yang sering telepon ke saya, WA ke saya minta uang, sudah tak rekam semuanya. Semuanya sudah saya screenshot kok. Walaupun supaya orang nggak percaya sama saya nggak apa-apa, akan saya tampilkan nanti. Saya tampilkan. Minta uang ke saya 500 juta. Mas Ani loh. Saya itu ngurusin anak-anak di sini semuanya gratis. Loh, kemarin ada orang bingung di luar sana, tahu nggak dalam ini banyak anak yatim. Ada ratusan anak di sini semuanya gratis dititipkan di sini ngaji, sholat, sholawat, itu nggak masalah katanya. Tapi Allah yang melindungi saya. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini untuk orang yang minta uang 500 juta ke saya. Kalau panjenengan nggak ada itikat baik, nanti saya laporkan. Tapi susah Bu, lapor ke polisi itu juga nggak semudah seperti yang dibayangkan. Nggak semudah seperti yang dibayangkan. Karena polisi itu juga butuh bukti dan juga tindakan-tindakan kriminalitas. Kayak kemarin itu saya sempat lapor polisi. Yang kemarin itu yang sempat ditolak itu sama polisi. Kenapa? Karena ketika orang yang kemarin yang sempat viral itu, yang nuduh saya nipu itu, ketika saya lapor ke polisi kemarin ke Polda, polisinya ke sana ditanya, kamu bilang
Gus Samsudin nipu enggak gitu. Enggak, itu yang berlepas. Istri saya aja belum tahu masalahnya kenapa enggak bisa diterima. Karena ketika ditanya polisi dia bilang begini, saya itu enggak bilang Gus Samsudin ini nipu, saya bilang itu seandainya. Bangsat enggak? Saya itu cuma bilang seandainya Gus Samsudin itu nipu. Nah, dia bilang seandainya, tapi jutaan orang bilang kalau Gus Samsudin itu benar-benar nipu, kok enggak bangsat, sampai ada demo. Itu yang nggak bisa dilaporin. Sebab dia bilang, oh ini Gus Samsudin seandainya Gus Samsudin ini nipu, ini benar-benar merugikan orang. Dia bilang cuma seandainya, tapi semua orang mengira itu iya, bangsat. Itu yang jadi masalah. Nggak bisa ngelaporin orang kalau seandainya. Kecuali dia bilang Gus Samsudin nipu gitu. Ini makanya saya tantang ini. Untuk orang yang kemarin nuduh saya, coba kalau berani bilang Gus Samsudin penipu gitu, jangan bilang seandainya, langsung kita buktikan di pengadilan kalau kayak begitu. Nggak berani dia cuma cari viral kok, cuma buat konten, nggak berani, karena memang nggak ada buktinya, ya nggak ada siapapun yang saya tipu. Saya tantang di si Anto ini. Oh Anto, ganjil toh. Coba saya tantang si Anto ini untuk bilang Gus Samsudin penipu gitu. Terus nanti polisi datang ke sini, ya kan? Kita buktikan di pengadilan. Nggak berani dia. Kan cuma buat konten. Nggak berani coba dibuktikan di pengadilan. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Oke, Bapak Ibu, sholat itu yang paling utama ya. Bahkan ketika yasinan, tahlilan, baca Al-Quran, itu tidak ada yang lebih utama daripada sholat. Maka ketika waktu sholat, kita sholat. Ayo saya sholat asar sih. Habis itu nanti ruqyah, baru diterapi, dan nanti konsultasi. Ya, oke. Yuk sholat asar dulu. Belum sholat asar toh? Ayo sholat asar. Ngomong aja meneng aja. Ayo sholat asar dulu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sholat asar dulu guys. Kayak bukan loh, Bob.